Pertama-tama, perkenalkan, saya Diah Ayu Sitawati akan menjelaskan tentang tinjauan umum auditing. Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atau peristiwa ekonomi guna menentukan kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti prinsip akuntansi berterima umum, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan audit adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Audit penting karena laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Audit meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan karena dilakukan oleh auditor independen melalui prosedur seperti penelusuran, konfirmasi, observasi, dan pengujian bukti. Audit diperlukan karena yang pertama, pertentangan kepentingan antara penyusun dan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, konsekuensi ekonomi dari penggunaan laporan keuangan. Yang ketiga, kompleksitas metode akuntansi yang dapat menimbulkan kesalahan. Dan yang keempat, keterpencilan pengguna yang tidak dapat memverifikasi laporan secara langsung. Akuntansi dan audit memiliki perbedaan. Akuntansi adalah proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, sedangkan audit adalah proses pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajarannya. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan, yaitu audit untuk menentukan kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Yang kedua, audit operasional, yaitu audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yang ketiga, audit kepatuhan, yaitu audit untuk menilai kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Definisi audit. Menurut standar profesional akuntansi publik, audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kegiatan ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut para ahli, audit merupakan proses independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti guna menentukan kesesuaian informasi dengan standar yang berlaku. Unsur-unsur audit meliputi proses sistematis, bukti audit, asersi kegiatan ekonomi, kriteria yang telah ditetapkan, tingkat kesesuaian, pelaporan hasil audit, dan pihak yang berkepentingan. Akuntansi dan audit. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi tanggung jawab sosial. Tugas akuntan meliputi penyusunan laporan keuangan, laporan pajak, anggaran, dan penyedia informasi keuangan. Jenis-jenis akuntan meliputi akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan juga akuntan forensik. Audit. Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi. Tugas auditor meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pengumpulan dan evaluasi bukti, verifikasi transaksi, dan penyusunan laporan audit. Jenis-jenis auditor meliputi auditor eksternal, yaitu auditor independen yang memberikan opini audit. Auditor internal, yaitu auditor yang membantu manajemen dalam pengendalian internal. Auditor forensik, yaitu auditor yang melakukan investigasi kecurangan. Auditor pemerintah, yaitu auditor yang mengaudit instansi pemerintah. Proses audit meliputi yang pertama, perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, auditor memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Yang ketiga, auditor memeriksa dan memverifikasi laporan keuangan. Yang keempat, auditor menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi. Yang kelima, auditor menyusun laporan audit. Audit dilakukan berdasarkan standar seperti prinsip akuntansi berterima umum, GAAP, IFRS, dan standar profesional akuntan publik. Persamaan akuntansi dan auditing terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama ada tujuan, standar, jaminan pengakuan kepentingan, dokumentasi, dan juga pedoman etika. Untuk yang pertama, ada tujuan akuntansi dan audit bertujuan untuk memastikan informasi keuangan yang disajikan akurat, andal, dan memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang posisi keuangan organisasi. Selanjutnya, ada aspek standar akuntansi, mengikuti standar seperti PABU atau IFRS, sementara audit mematuhi standar seperti KAS atau ISA. Standar-standar ini menyediakan kerangka kerja untuk proses memastikan konsistensi, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan.
Selanjutnya ada aspek jaminan pemangku kepentingan. Keduanya memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator bahwa informasi keuangan itu akurat. Akuntansi memastikan informasi dicatat dan benar, sementara audit mengkonfirmasi informasi tersebut telah diverifikasi dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada aspek dokumentasi, yaitu sama-sama membutuhkan dokumentasi yang tepat dan lengkap untuk transparansi serta ketelusuran dalam kedua proses tersebut. Dan yang terakhir ada aspek pedoman etika. Pedoman etika ini menekankan pada integritas, objektivitas, dan profesionalitas yang diharapkan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan informasi keuangan ditangani secara bertanggung jawab dan etis. Selanjutnya ada perbedaan antara akuntansi dan audit. Yang pertama ada perbedaan istilah dan pemfokusan. Untuk akuntansi itu lebih berfokus pada pengolahan catatan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan, sementara audit itu lebih kepada evaluasi terhadap catatan atau laporan keuangan yang telah dibuat. Yang kedua ada tujuan akuntansi untuk mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas dalam suatu bisnis. Sedangkan auditor untuk memperoleh nilai wajar laporan keuangan yang telah disusun perusahaan dan juga memberikan opini atas semua hal yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit, mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan juga arus kas. Yang ketiga ada standar penerapan dalam akuntansi. Itu terdapat 5 standar. Yang pertama ada PSAK IFRS, yang kedua ada PSAK ETAP, yang ketiga ada PSAK EMKM, yang keempat ada PSAK Syariah, yang kelima ada SAP. Untuk auditor itu ada 3 standar, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan juga standar pelaporan. Untuk standar umum itu bersifat privat, sedangkan standar pekerjaan lapangan diterapkan pada sebagian besar proses audit, sedangkan standar pelaporan ditetapkan dari pedoman untuk melakukan kegiatan audit. Kemudian selanjutnya ada sertifikasi untuk akuntansi. Penyelenggara sertifikasinya ada BNSP, IAI, dan juga IAPI. Untuk sertifikasi auditor diperlukan gelar sarjana dan pengalaman kerja di bidang yang terkait dengan audit internal minimal 2 tahun. Untuk salah satu sertifikasi auditor yaitu CIA. Kemudian ada output. Seorang akuntan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sedangkan auditor memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksanya, yang kemudian ada periode waktu. Yang terakhir ada periode waktu. Yang membedakan adalah waktu mereka mengerjakan tugasnya. Untuk akuntansi, periode waktunya adalah 1 tahun dan biasanya perusahaan menyusun laporan keuangan tahunan. Sedangkan audit biasanya kegiatan berkala yang sering kali dilakukan pada akhir tahun keuangan atau pada interval tertentu. Selanjutnya jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit keuangan, yaitu berfokus pada laporan keuangan. Yang kedua ada audit kepatuhan, yaitu berfokus pada ketaatan terhadap aturan. Dan yang terakhir adalah audit operasional, yaitu berfokus pada efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk bab yang selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis auditor dan integrasi al-Islam kemuhammadiyahan. Jenis-jenis auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Hasil audit ini digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditor ini memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan. Secara umum, auditor ini dibagi menjadi 4, yaitu auditor eksternal, auditor internal, auditor pemerintah, dan auditor forensik. Masing-masing ini memiliki ruang lingkup dan standar serta tugas yang berbeda. Yang pertama, auditor eksternal. Auditor eksternal adalah auditor independen yang memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memberikan opini yang objektif atas kewajaran laporan tersebut.
Auditor ini biasanya berasal dari kantor akuntan publik dan tidak terikat dengan perusahaan yang diaudit. Karena bersifat independen, auditor eksternal ini harus netral dan tidak memihak. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keyakinan terhadap pihak luar bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam melaksanakan audit, auditor eksternal ini menggunakan standar seperti ISA atau International Standard on Auditing, SPIP, Standar Profesional Akuntan Publik yang mengacu pada prinsip akuntansi seperti GAAP dan IFRS. Contoh tugas auditor eksternal adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, kemudian memberikan opini audit. Yang kedua, auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja di dalam perusahaan dan menjadi bagian dari struktur organisasi. Perannya adalah untuk membantu manajemen dalam memantau dan mengevaluasi pengendalian internal serta operasional perusahaan. Auditor internal berfokus pada efektivitas pengendalian, kepatuhan kebijakan, dan efisiensi operasional. Berbeda dengan auditor eksternal, auditor internal ini tidak memberikan opini terhadap publik, tetapi memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Standar yang digunakan auditor internal adalah IAA standar. Contoh tugas auditor internal adalah menilai sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan untuk mengaudit pengelolaan keuangan negara dan program publik. Auditor ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Standar yang digunakan antara lain SPKN, ISSAI, dan contoh tugas auditor pemerintah ini adalah untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi penyimpangan. Yang keempat, ada auditor forensik. Auditor forensik adalah auditor yang mengkhususkan diri dalam menginvestigasi kekurangan dan kecurangan kejahatan keuangan. Audit forensik dilakukan apabila terdapat indikasi fraud seperti korupsi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau pencucian uang. Audit forensik ini berbeda dari audit laporan keuangan biasa karena lebih menekankan pada pembuktian hukum dan standar yang digunakan adalah AFCA. Contoh tugas auditor forensik adalah menginvestigasi kecurangan laporan keuangan dan menyediakan bukti untuk proses pengadilan. Selanjutnya adalah perbedaan auditor internal dan auditor independen. Perbedaan antara auditor internal dan auditor independen dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi posisi, auditor internal ini bekerja di dalam perusahaan, sedangkan auditor independen berasal dari luar perusahaan. Dari segi tujuan, auditor internal ini bertujuan untuk membantu manajemen meningkatkan pengendalian dan kinerja perusahaan, sedangkan auditor independen bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Dari segi pengguna, hasil audit, auditor internal ini melaporkan hasil kepada manajemen, sementara auditor independen ini melaporkan kepada pihak luar seperti investor dan kreditur. Dan dari segi independensi, auditor independen ini harus benar-benar independen, sedangkan auditor internal memiliki keterbatasan independensi karena merupakan bagian dari organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pentingnya audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Perlunya audit independen dapat dijelaskan karena adanya beberapa kondisi, antara lain pertentangan kepentingan, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Banyaknya pengguna laporan keuangan sehingga diperlukan pihak independen untuk memberikan keyakinan atas kewajaran laporan. Kompleksitas transaksi dan informasi keuangan yang sulit dipahami oleh pengguna tanpa bantuan auditor. Selanjutnya, keterpencilan, yaitu jarak antara pengguna laporan dengan perusahaan sehingga tidak dapat memverifikasi langsung informasi keuangan. Dengan adanya audit, keadaan informasi meningkat dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan itu dapat terjaga. Selanjutnya, yang akan kita bahas ya ini terkait integrasi Al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam audit. Audit dalam perspektif Islam bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual. Nilai-nilai Islam yang sangat relevan dengan profesi auditor karena auditor ini dituntut memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konsep amanah, amanah ini berarti tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Auditor memegang amanah untuk memeriksa dan melaporkan kondisi keuangan secara benar. Auditor tidak boleh menyembunyikan kesalahan atau memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Selanjutnya, konsep kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip utama dalam Islam. Auditor harus jujur dalam mengumpulkan bukti dan menyampaikan hasil audit tanpa manipulasi ataupun tekanan dari pihak manapun. Dalam konsep keadilan, auditor juga harus bersikap adil dan objektif, tidak memihak kepada pihak tertentu. Audit harus didasarkan pada bukti dan fakta yang memadai. Serta dalam konsep tanggung jawab, auditor ini bertanggung jawab tidak hanya kepada perusahaan dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini mendorong auditor untuk bekerja secara profesional dan berhati-hati. Integrasi nilai kemuhammadiyahan, nilai-nilai kemuhammadiyahan ini seperti kejujuran, profesionalisme, amanah, tanggung jawab, dan transparansi sejalan dengan prinsip modern. Auditor yang berlandaskan nilai kemuhammadiyahan diharapkan tidak hanya berkompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang baik. Pada intinya, audit dilakukan demi memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Auditor perlu memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sehingga tidak bias dan bebas dari salah saji material. Jenis-jenis audit berdasarkan ruang lingkup meliputi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, serta audit operasional.